Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Pak Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Paduka Yang Mulia Pak Prabowo. 3 orang itu penting untuk merubah tatanan dunia baru di bumi pertiwi. Untuk memikirkan nasibnya petani, nelayan, pedagang, dan seluruh bangsa Indonesia bersatu yang harus tetap bersatu dan pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Supaya jelas saya habis-habisan bicara ini, mengingat adanya Indonesia semakin rumit dan preman-preman hukum semakin nggak jelas. Saya mendengar kata-kata Hotman Paris dengan Deddy Corbuzier. Bangsa Indonesia bersatu bingung. Karena hukum dimain-mainkan untuk tertutupnya bangsa Indonesia bersatu pintu hijab alam bawah sadarnya. Jadi hati-hati, bangsa Indonesia bersatu sudah beserta Allah Ratu Adil Raja di surga. Semua pakar-pakar hukum, MPR, DPR, jaksa hakim, bicaranya ngelantur, nggak ngenah, nggak karu-karuan. Jadi hati rakyat ini semakin semakin bunek, semakin sulit untuk memprediksi, untuk mengawasi pemimpin kita yang tidak bisa ditulat, diwawas dari bawah maupun dari luar bingkai alam. Bangsa Indonesia bersatu itu sudah menyatu dengan Ratu El Raja di surga. Sepatah kata manusia bicara itu membuat hati orang bicara dan otaknya berjalan. Bangsa Indonesia bersatu ini sudah canggih, lebih canggih adanya HP ini. Jadi hati-hati, awas, saya harus memperingatkan ini mungkin penghabisan saya bicara. Penghabisan untuk memberikan pemimpin kita supaya kembali ke jati diri bangsa, pulang kembali ke jati diri sendiri-sendiri. Untuk Indonesia merdeka, bangsa Indonesia bersatu pegang peranan penting untuk perubahan ini. Jadi yang sudah demikian, sudah saya katakan, akhir zaman diputus setelah jam 1 hari Selasa Kliwon jam 11 malam 31 Desember 2019 itu terakhir pemerintahan 25 Rasul. Kemudian jam 1 malam itu juga tanggal jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020 itu turun Wahyu Sastro Jendra Yuningrat Traing Kusumur Rembesing Madu atau Traing Kasunyatan Sedunia bagi keseluruhan, yaitu wahyu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dari awal zaman yang dimulai dari jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020. Allah Ta'ala membentangkan jembatan Sirotol Mustaqim lagi. Bagaimana kita bisa mulai meniti jembatan Sirotol Mustaqim yang lurus kembali, karena ada makna Adam yang menjelma di bumi sudah turun di bumi. Anaknya si semut ireng yang namanya Rubio, petualang dunia, pejuang tunggal tanpa bolo, menang tak usah mengalahkan. Itu penyambung lidah Bung Karno, pejuang 45 tahun bom pamrih atas nama bangsa bersatu plus umat manusia bangsa ketuhanan seluruh alam. Jadi kita ini sudah harus ingat pada sejarah agama. Sudah saya katakan awal Adam turun di bumi sudah beres, saya katakan karena setan. Jadi kita anak setan karena suruh turun ke bumi, ada nafsu makan minum, disediakan jagat seisinya itu untuk keturunan Damawa umat Muhammad. Jadi sekarang yang saya katakan, ingat sejarah yang kedua. Itu berdirinya, itu timbulnya Bung Karno menjadi seorang satrio piningit Indonesia merdeka. Kalau saya dikatakan napak tilas karena saya penyambung lidah Bung Karno, jangan saya senasib dengan Bung Karno.
Setelah Bung Karno jadi presiden, apa yang terjadi? Ya, saya nggak mau terjadi seperti itu. Kita ini mencari Satrio Piningit. Siapa Satrio Piningit sebenarnya? Itu jangan saya disangka akan ingin menjadi Satrio Piningit, tidak. Yang Satrio Piningit adalah diri kita masing-masing. Karena kita berani mawas diri, meneliti, menghitung diri, melawan bencana nafsu. Itulah Satrio Piningit. Semua yang mau pulang ke jati diri bangsa, mampu pulang ke jati diri sendiri, menjadi manusia bangsa ketuhanan yang baik. Allah akan menyembah Allah itu tidak ada yang mengantarainya. Menyembah Allah yang satu. Itulah yang Satrio Piningit, umat Islam yang menjalankan sholat sembahyang. Di Indonesia itu ada umat fitrah, mungkin di dunia juga ada umat fitrah yang tidak kesampaian seruan Rasul. Itu ya juga umat fitrah itu ya orang yang ada dalam adat istiadat budi luhur, tradisi budaya yang dalam peradaban Islam, iman, insan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tablik, fatona, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi. Itu juga orang bodoh-bodoh yang sekarang masih tetap dalam adat istiadat budi luhur. Tapi Bung Karno mencari Tuhan, ketemu Tuhan, sampai sekarang tetap bertuhan kepada yang bukan-bukan. Jadi jangan kaget kalau di akhir zaman itu, setelah ada peristiwa PKI, itu adalah hari kiamat. Itulah aturan sudah tinggal landas, sampai sekarang nggak dijalankan, jadi tinggal kandas. Dimulai dari situ sampai sekarang. Itu hari kiamat dimulai itu karena nggak peringatan yang saya tebarkan waktu nggak dipakai, akhirnya terjadi peringatan di peristiwa di Palu, ketok Palu terakhir. Allah itu ada di situ. Kemudian anak saya bilang nanti kalau terjadi ada bencana di Krakatau, nah itu terjadi betul. Sebelum itu ada Kerawang, pesawat terbang jatuh di Kerawang, itu mengingatkan sejarah. Itu perundingan Romeroyen itu. Pesawat terbang jatuh di situ, tenggelam. Di kapal Renville, itu perundingan PBB. Kemudian jatuh pesawat terbang di Selat Sunda, itu mengingatkan zaman Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa. Di situlah. Jadi semakin kita ingat pada sejarah, jadi nanti kalau sudah ada berdiri, semua yang menerima buku saya sejak zaman Pak Harto sampai sekarang, itu ada yang mengatakan, saya kalau masih ada orang jahat, ada orang yang menipu, orang-orang preman hukum, orang-orang politik ke partai, masih ada orang DPR, MPR, jaksa hakim, preman, wakil rakyat munafik, saya tidak mau timbul, tidak mau ikut dengan apa yang dikatakan Pak Rubio. Nah, kalau sudah enak, sudah merdeka, ya enak seperti zaman Bung Karno. Sudah enak, Pak. Sudah, tapi terpaksa ada pemberontak. Siapa dia? Ya dari DITI Permesta, APRA Angkat Perang Ratu Adil, Jambek Simbolon Lubis, kemudian dari timur siapa dia? Ya Kenil, kemudian Kahar Musakar, itu. Jadi nanti kalau ini timbul, saya tidak mau terjadi seperti itu lagi. Saya mendirikan Pak Jokowi itu timbul presidentilnya Bung Karno. Kabinet sudah saya susun, rapih begitu. Saya sebagai anaknya si semut ireng wong cilik. Jadi jangan saya terjadi seperti zamannya Bung Karno. Terpaksa banyak pemberontak. Itu Satrio Piningit sebenarnya. Kemudian Pak Harto. Timbulnya kedua presiden. Kok jadi bermusuhan? Bagaimana distelsel otaknya Bung Karno? Dikebuli politiknya Pak Harto. Otoriter mentang-mentang berkuasa. Nah itu terjadinya kiamat. Nah sekarang sampai sekarang
Corona juga merupakan penerus daripada kiamat setelah PKI. Nah, kiamat dari corona, saya bisa bantu dengan Pak Jokowi. Itu saya buat selebaran untuk seluruh dunia bisa. Kalau Pak Harto mengatakan ada dokter modest, itu keterpaduan. Semua ilmu dikeluarkan. Yang dari Al-Quran hadis keluar, dari kedokteran keluar, dari fisioterapi, dari tusuk jarum, dari terapi, pembenahan urat saraf diterapkan. Jadi kebersamaan. Jadi tidak ada manusia yang lebih itu di dunia ini. Jadi kita bersama saja saling memerlukan. Ini bukan penghabisan saya bicara, tetapi mudah-mudahan peringatan yang sejak 1996 sampai di peristiwa Palu terakhir, karena peringatan dari 6 bab sudah rubinya yang tidak diikuti, ketok Palu terakhir, kemudian peristiwa pesawat terbang jatuh, kemudian KMB konferensi meja bundar. Nah itu kita ingat sejarah namanya. Dari sejarah Adam turun di bumi ya, kita ini benar anak setan tapi jangan setanan jadi iblis dan jadi dajjal. Kemudian kiamat setelah Bung Karno berdiri itu saya terpingit mulai sampai 77 tahun Indonesia merdeka, kemudian semua yang kita tertuju pada apa yang kita pikirkan. Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia karena bangsa Indonesia bersatu pegang peranan penting untuk perubahan. Bagaimana Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Bisa merdeka kalau tidak dijajah orang politik ke partai. Kemudian MPR, DPR, jaksa hakim, wakil rakyat munafik dan preman-preman hukum tidak menumpuk duit. Kemudian orang yang korupsi tidak menumpuk duit. Ibu Sri Mulyani bisa itu mengetahui analisanya. Berapa setiap presiden mencetak duit dan berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Itu kenapa rakyat sampai sekarang mentok. Dagang asongan, dagang angkringan sudah mentok semua. Utang bank jadi rumahnya kesita semua. Banyak orang yang tidak punya duit karena itu numpuk. Yang pada korupsi itu dibiarkan ini. Jadi hilang pri kemanusiaan. Hilang ketuhanan yang besar, kebangsaan, kedaulatan sejati, keadilan sosial, pri kemanusiaan. Jadi kita bareng-bareng menegakkan pakem dunia atau hukum itu. Hukum itu belum ada yang ngerti. Yang dikatakan kebenaran itu adalah pakem dunia, hukum. Bukan hanya HAM, hukum HAM bukan. Kalau hukum dan HAM itu hanya politik ke partai. Tapi hukum pakem dunia surat perintah 11 Maret itu mencakup termasuk haknya jin, setan, hewan, siluman, iblis dipenuhi. Bagaimana termaktub dalam 7 garis besar haluan dunia yang teragum dalam perdamaian dunia, yang terkandung dalam 4 kebijakan dari Allah, 4 kebijakan Allah dari 1000 kebijakan untuk mencabut neraka jahanamnya bangsa Indonesia bersatu dan bagi seluruh umat bangsa dan seluruh alam. Jadi ini bukan penghabisan saya bicara, tetapi ini mudah-mudahan sekali ini saya bicara diingatlah. Kita ingat pada sejarah agama. Jadi bangsa Indonesia bersatu harus bersatu. Sekarang ini mulai bersatu, 100% harus bersatu. Ingat sejarah, ingat agama. Sejarah turunnya Adam Hawa ke bumi, sejarah tentang asal-usulnya bangsa Indonesia berdiri dari orang Keling, orang India, timbulnya kerajaan Kauripan, kemudian Ratu Sima, kemudian Joyoboyo, Hidayat, kemudian Singosari, Mojopahit, kemudian di pantai utara timur Sultan Trenggono, kemudian timbulnya umat Islam berantakan zamannya Aryo Penangsang. Nah, kita harus ingat itu. Sampai sekarang ini Indonesia merdeka, mana yang merdeka? Lebih runyam dijajah orang-orang politik ke partai ini. Jadi kita ingat. Jadi supaya saya kalau diperlukan ya enggak, ya siap. Kalau enggak diperlukan ya sudah. Saya ini bicara sudah senep, saya sebagai penyambung lidah Bung Karno.
pejuang 45 tahun pamrih, yang anak-anaknya sekarang bagaimana nasibnya. Ini Abria yang hanya diperalat sebagai kalau saya katakan sebagai asuh-asuh pemburu, ya jangan sampai ke situ. TNI ABRI itu yang diserai Bumi Pertiwi oleh petani nelayan pedagang untuk menjaga bumi Nusantara supaya petani nelayan dan pedagang bisa merdeka untuk bebas mencari rezeki untuk sesuap nasi. Ya sekarang sudah mentok semua. Pedagang asongan, pedagang angkringan, semua mentok. Bangsa Indonesia bersatu tertutup, terkunci. Rasa pintu hijab alam bawah sadarnya terkunci. Saya membuat buku itu selebaran Adam Jelma, buku penerang jagat, biang kitab, buku 1000 nama, 1000 condong, 1000 judul untuk menjawab kata hati umat sejagat yang mau ke surga Kristen, Islam, Buddha, apa Hindu. Itu kitab induk. Kemudian buku sastra Jenderal Yuningrat, Trawing Kasunyatan. Itu dari Wali Satu Rasul Satu, dari grup Putih Gunung Kidul. Itu biang kitab 1000 judul, 1000 condong untuk mencabut nerakanya seluruh manusia bangsa dan seluruh alam. Ini saya serahkan pada Pak Kabinet Kegeseran Pak Joko Widodo, Paduka Yang Mulia si Ahok, Basuki Cahayapurnama, Ibu Sri Mulyani, Paduka Yang Mulia Mata Naswa, yang di kemudian Raden Inyoman Diagung Soekarno Putra sebagai Panglima Komando Tertib Pasukan Pemersatu Umat Islam Perdamaian Dunia, merangkap Panglima Komando Tertib Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat, sudah beres. Itu saya sampaikan amanah sejak zaman Presiden kedua Soeharto sampai ke-6 sampai sekarang tidak dianggap, tidak digubris. Kalau saya katakan Presiden Indonesia semua dungu semua, itu saya sampaikan sejak zaman Presiden kedua sampai ke-6. Sampai saya ke tempat Pak SBY di Cikeas itu, karena adiknya yang Ibu Supriyatin itu ada ketua anggota Himpunan Insan Pencinta Bung Karno di Lampung dengan Pak Permadi. Saya sampai ke tempat Pak Permadi ke DPR Pusat tahun 2008, kalau enggak 2008 apa 2006 atau 2008 itu. Saya bicara dengan Pak Permadi, komplit, cukup itu. Kemudian saya mengisi teka-teki materi perubahan jadi Ratu Adilnya Indonesia yang berhak memimpin dunia. Zaman itu saya disuruh oleh Pak Pardi, itu dari surat dari Sino Sugiarto Notonegoro dengan Dr. Bruno, yang saya pantau dengan Raja Dominikus dari Timor Leste. Saya mendapat surat tugas itu untuk seumur hidup yang ditandatangani oleh Paduka Yang Mulia Ajudan Bung Karno di Jalan Sili, Mayor Jenderal Maswanda itu. Jadi surat tugasnya cukup, komplit. Saya pejuang 59 pada waktu itu, kalau saya mau diangkatkan ke Irian untuk tumbal pasukan relawati untuk umpan. Saya tidak mau karena Indonesia sudah merdeka 59 itu. Saya mundur. Saya mendalami ilmu agama. Saya tidak ketemu seorang Ustadz Habib atau pondok pesantren, saya orang telantar. Mengikut orang Lampung. Saya di Lampung terus terlonta-lonta, tidak mendapat pelajaran untuk belajar ilmu agama. Saya gali itu di mana? Di Gunung Sari. Mengikut Ibu Haji Husnah yang anaknya menjadi dokter Karim. Itu sekolah di Jogja. Sampai sekarang, ya sudah, saya terlonta-lonta sampai sekarang ini. Jadi saya mendapat ilham dari Masjid Taqwa Gunung Sari. Itu dari Nur Muhammad. Negeri Belanda, Inggris. Jadi
ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwa bumi itu adalah bentuk badan manusia yang sedang sholat menurut keterangan dari Nur Muhammad. Kemudian badan manusia Alif Adam itu badan jisim, Alif Muhammad badan Nur, mengapit Alif Ibrahim badan ruh. Itu buku saya sudah tersebar sejak zaman itu sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan dimanfaatkan. Saya bisa dipanggil bangsa Indonesia, jangan sampai satu pun yang dibunuh, jangan satu pun ada yang kena neraka jahanam. Jadi kita ini diserahi Allah Ta'ala bumi pertiwi untuk bersatu, untuk beragama Islam agama Allah, berpondasi Islam agama umat pada Al-Quran hadis, supaya tetap bersatu, damai dan perdamaian dunia, perwakilan Indonesia berpimpin dunia, pemutihan pengampunan dosa. Yang di dalamnya ada terkandung 7 garis-garis besar urutan dunia yang disebut surat perintah Allah 11 Maret. Jadi begitu dulu, saya minta maaf lahir batin supaya segera Pak Jokowi menindaklanjuti itu. Kalau tidak ditindaklanjuti, saya nggak ada artinya apa-apa, nggak ada gunanya. Kalau saya bisa bikin yang ini, kalau saya memang saya nggak ada gunanya, enggak. Kalau Pak Jokowi tidak mau bangkit dari alam bawah sadar, kalau buku saya nggak dipakai, saya juga nggak ada gunanya. Saya seperti semut itu, walaupun dibunuh juga nggak ada arti. Dibunuh nggak ada daya, nggak ada pembela saya, nggak ada. Anak istri saya ketakutan kalau saya campur tangan dengan ini. Jadi yang menyangkutkan anak istri saya, anak cucung saya, semua nggak ada sangkutan itu. Semua yang saya kasih buku saya, dia berani timbul kalau sudah enak. Kalau apa yang saya katakan ini betul timbul, dan sudah tidak ada orang jahat lagi. Nah kalau sudah tinggal enaknya, malah minta duit. Memang saya punya duit. Bu Sri Mulyani bisa itu, menganalisa itu. Setiap presiden mencetak berapa duit, hasil pemasukan pengeluaran berapa. Kenapa rakyat Indonesia nggak kebagian? Ada yang ngemis, ngarong ngerampok preman-preman di jalanan. Itu jangan saya timbul jadi iblis, jadi dajjal lah. Kita betul anak setan karena Adam turun ke bumi, karena Adam turun ke bumi karena setan, kita jangan kesetanan. Jangan jadi iblis, jangan jadi dajjal. Jadilah manusia bangsa ketuhanan yang baik. Saya kalau dikatakan seorang maha guru, bukan. Saya anaknya wong cilik. Cuman tetap mengawasi, melihat, meneliti, menghitung, memantau, memandu jalannya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bagaimana cara mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa. Itu suatu ilham. Nampak saudara punya ilham. Yang dikatakan wahyu ya itu surat perintah Allah 11 Maret itu. Bukan surat perintah 11 Maret, tapi surat perintah Allah 11 Maret. Bukan surat perintah 11 Maret yang di DPR, MPR, jaksa hakim, preman-preman, manusia-manusia munafik, dan jaksa hakim, preman-preman hukum yang mendirikan presiden hanya untuk menjadi kuda lumping untuk anti korupsi. Saya bicara terbuka karena zaman kedua Bung Karno bungkarkan. Terbongkarlah rahasia misteri legenda alam zaman sejarah agama. Bukan politik ke partai, tapi sejarah keagama. Jadi kiranya jangan sudah demikian masih terlantur-lantur enggak diperhatikan. Maaf Pak Joko Widodo, kita bersama bangsa Indonesia bersatu harus damai dan bersatu. Umat Islam yang tidak mau damai dan bersatu dari bumi pertiwi suruh keluar. Kalau kitabnya Al-Quran hadis ya suruh keluar dari bumi pertiwi. Karena Al-Quran hadis berasal dari bumi pertiwi, dari jati diri bangsa, dan itu Al-Quran, Al-Hadis dari jati diri sendiri-sendiri. Maka punya ketuhanan yang esa, bangsa, kedaulatan saya, keadilan dan beri kemanusiaan itu adalah jiwanya Muhammad Rasulullah.
Kalau Al-Quran menjadi pakem dunia, 7 garis haluan dunia. Jadi penunggalnya kebenaran atau hukum pakem dunia, surat perintah 11 Maret yang terundang 7 garis haluan dunia, itu yang disebut kebenaran. Hukum Allah, pakem dunia, surat perintah 11 Maret, itu hukum. Jadi hukum itu jalannya tegaknya lurus, tidak didirikan oleh manusia, bukan hasil kesepakatan manusia. Begitu sama lahir batin kepada Pak Joko Widodo, kekaisaran 34 Juli timbul presidennya Bung Karno supaya segera berdiri. Ini rakyat sudah menjerit, apapun yang digerakkan oleh Pak Jokowi itu bukan salah, benar tapi sesat. Semua yang dikerjakan sebelum memakai pakem dunia yang saya pakai itu benar tapi sesat. Juga Haryono sebagai manusia magnet Haryono itu yang saya tegakkan menjadi Imam Mahdi. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan orang juga akan percaya. Saya ngomong ini juga nggak ada yang percaya. Seluruh bangsa nggak ada yang percaya. Pak Joko juga nggak percaya. Saya bicara nggak ada yang percaya, nggak. Maka nggak ada yang komentar. Karena otaknya belum tembus siapa Pak Rubio itu sebenarnya. Supaya ya kita temuilah, bangsa Indonesia harus bersatu, ketemu dengan saya bicara, tanggapilah. Saya sebagai penyambung lidah Bung Karno pejuang 45 pamrih atas nama bangsa bersatu plus umat manusia bangsa dan di seluruh alam. Janganlah saya disia-siakan bicara ini. Saya sama-sama. Saya keturunan dari kakek moyang dari Baya itu badan ayat. Biangnya Al-Quran dari jati diri bangsa. Dari jati diri sendiri bangsa Indonesia bersatu. Bukan dari Arab sana. Al-Quran itu. Itu kan setelah tertulis di 25 Rasul. Di sana. Dalam Sidik Amanah Tabligh Fatuna. Kalau dari Indonesia, dari adat istiadat, tradisi budaya, agama, peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatuna, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, tidak mabuk-mabukan, mabuk haram karena dunia. Hanya pengen bangsa berpetani yang berang sesuap nasi, sampai mati, jangan sampai punya hutang. Jangan seperti Bung Karno memperjuangkan bangsa ini hanya memiliki sifat jangkem, kemudian masih punya utang nasi bungkus, kalau belum dibayar ya jangan sampai menjadi utang bangsa Indonesia jadi 7.000 triliun di Pak Jokowi itu. Jadi presiden kedua sampai ke-6 itu harus mau menyerahkan apa yang dikorupsi dari bumi Nusantara kepada bangsa Indonesia bersatu ini. Jangan malu-malu, harus bersatu, damai. Umat Islam yang tidak mau damai dan tidak mau bersatu di bumi pertiwi, ya keluar sana, ke tempat Raja Salman sana. Saat jelas ini zaman demokrasi, demokratos. Jangan pembiaran, orang bicara dibiarkan saja, ngelantur nggak ada poin-poinnya. Saya nggak bisa termasuk yang demokratos politik ke partai itu. Pembiaran orang bicara semau-maunya, nggak ada poinnya, nggak ada tanggapannya, nggak ada yang komentar saya. Begitu dulu, maaf lahir batin kepada seluruh manusia di seluruh dunia yang mempunyai sifat wujud manusia, pertahankanlah. Harus pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Jangan setiap negara, setiap bangsa harus pulang ke negara masing-masing bangsa. Setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga besar.